tambah atau kurang ya. 4 kurang 7 min 3/4. Oke, cos beta sama dengan min 3/4. Selanjutnya tujuan kita adalah menentukan daerah B. Ini daerah B. Yang selanjutnya juga menentukan daerah A, C, D, dan E ya. Tapi ini seperti harus ditentukan agar dapat semuanya itu. Sementara untuk menentukan nilai B tadi, sisi PQ juga sangat menentukan untuk dapat memperoleh nilai B atau luas B. Oke, langsung saja kita kerjakan. Nah, ini boleh kita buat sedikit kalimatnya. Akan ditentukan untuk menentukan nilai B itu harus ditentukan terlebih dahulu juring-juring ya, juring OPQ dan salah. Belum sampai situ dulu. Untuk menentukan nilai B harus tentukan dulu tembereng-tembereng ya, tembereng yang dibentuk lingkaran besar dan lingkaran kecil. Sementara untuk menentukan nilai tembereng harus ditentukan dulu juring dan segitiga-segitiga pada kedua bagian lingkaran ini. Oke, yang paling sederhana mulai dari segitiga, kemudian juring, kemudian tembereng. Oke. Akan ditentukan luas segitiga. Nah, boleh aja kita buat seperti ini. Segitiga OPQ, kemudian segitiga RPQ, kemudian juring, ini nggak perlu dibikin ya, luas, maaf, ini nggak perlu lagi nih. Kemudian juring, oke, juring saya tulis seperti ini, juring OPQ, nah, boleh bikin tanda seperti ini, juring RPQ, kemudian tembereng, oke. Kita buatlah T1 dan T2. Selanjutnya diperoleh bahwasanya B merupakan selisih tembereng ya. Sudah jelas, tembereng 2 min tembereng 1. Oke. Pertama kita cari segitiga. Segitiga OPG. Luas segitiga OPG sama dengan setengah alas kali tinggi alas. Kita buatlah OK kali ya tingginya ya sebuah ruas garis dari titik P kita tarik tegak lurus alas. Oke, kalau kita lukis kita gunakan ini fasilitas di sini. Oke. Ya, anggap sudah tepat, sudah siku. Oke, ini
siku. Oke, inilah T. Sini kita buat. Nah, kalau kita manfaatkan trigonometri untuk mencari nilai T, ya, ini oke lu tetap kita bikin. T itu udah tentu kalau kita gunakan segitiga OP dan titik sudut sini, kita gunakan segitiga siku-siku, dapat T adalah OP kali sinus alfa. Oke. Langsung di sini saja kita gunakan setengah. Oke itu adalah 1 ya. Ya cari ini juga 1 ya. Oke 1 OP 1 sin alfa. Sin alfa kita gunakan identitas trigonometri 1 kurang cos kuadrat alfa. Oke. Setengah kali akar satu dikurang cos alfa yang sudah kita peroleh di episode pertama kemarin ya, 9/16. Oke. 9/16 kuadrat. Loh. Saya bikin di sini dulu supaya hemat sedikit. Setengah. Oke, ini kali sudah bisa kita bikin ini 16 kuadrat min 9 kuadrat per 16 kuadrat sama dengan setengah kali 1/16 akar dari perkalian bentuk sekawan. Oke, 16 tambah 9 25, 16 kurang 9 7, sama dengan sini saja 5 akar 7 per 32 satuan luas. Oke. Kemudian kita dapat menentukan segitiga. Oke, boleh kita copy kembali. Sini aja kita buat. Atau di sini ya. Copy. Supaya selalu nampak gambar. Oke, sekarang kita menentukan segitiga RPQ, ya, ini sudut beta. Sementara ini akar 14/4, ini setengah, ini setengah. Oke. Segitiga PRQ atau kita buat aja RPQ. Oke. Luas segitiga RPQ sama dengan setengah alas. Kita gunakan alasnya adalah PQ. Ini tentu banyak sekali cara untuk mencari luas segitiga ini. Kali tinggi ya, tinggi sudah tentu ini seperti perpanjangan ya sisi OR dan memotong PQ, tegak lurus di PQ, tegak lurus di titik potong terhadap PQ. Oke. Ya, seperti di atas tadi
Nah, lihat dulu. PQ ini nilainya akar 14 per 4. Tinggi belum diketahui, tapi saya pertimbangkan ini lebih baik menggunakan Pythagoras saja. Bisa langsung kita gunakan nilai-nilainya. Ini siku ya. Oke. Ya. Berarti sisi miringnya adalah setengah. Kemudian sisi siku-sikunya ini setengah dari akar 14 per 4 dan tingginya. Berarti ya, bisa kita tulis sisi miring kuadrat dikurang sisi siku-siku yang satu yang diketahui. Berarti ini akar 14 per 8. Oke. Kuadrat. Ya. Sama dengan setengah akar 14 Oke. Ini 8 kuadrat 64, berarti ini sudah bisa kita buat begini dulu ya. 14 per 64. Oke, ini akar 14 per 8. Ini sudah bisa 1/8 kali 64, 14. Oke, saya kira semua kita sudah bisa nih bagaimana cara penghitungannya. Mungkin agak-agak berbeda sedikit, no problem ya. Oke, ini sama dengan akar 2 akar 14, berarti akar 28 per 64. Oke, ini bisa sederhanakan ya. 4 akar 2 akar 7 ya. 2 akar 7 per 64. Berarti luas segitiga ini sama dengan akar 7 per 32, satuan luas. Oke. Kemudian segitiga sudah. Kita akan menentukan juring. Langsung saja kita bikin juring OPQ. Ini sudah menyatakan luas, disingkat sedikit. Juring OPQ itu sama dengan setengah kali besar sudut dalam radian ya. Ini alfa. Oke, alfa kali jari-jari kuadrat sama dengan setengah alfa 1 kuadrat sama dengan setengah alfa. Oke, kemudian ini juga sini kita buat juring RPQ. Berarti kan setengah besar sudut di hadapan busurnya beta kali R kuadrat. Oke. Setengah beta setengah kuadrat sama dengan 1/8 beta. Oke. Maka di bawah kita buat ya. Tembereng. Oke.
bisa saja kita gunakan di sini tempatnya. Tembereng T1 sama dengan curing OPQ kurang segitiga OPQ. Oke. Ya, ini nampak curing OPQ setengah alfa min segitiga OPQ. Nah, ini perlu dipanggil kembali. Ya, ini 5/7/32. 5/7/32 satuan luas. Kemudian tembereng kedua sama dengan luas curing R PQ min segitiga kurang luas segitiga R PQ sama dengan 1/8 beta min mana tadi akar 7/32. Oke. Terus maka luas B diperoleh atau ditentukan dengan kesamaan B sama dengan T2 min T1 atau selisih dari tembereng. T2 1/8 beta min akar 7/32 min. Kemudian T1 tadi setengah alfa. Oke. Setengah alfa min 5/7/32. Oke. Ini bolehlah terserah sih. Next. Nah, ini kalau kita samakan penyebut 32 ya. Berarti ini kali 4 beta. Ini min akar 7 min 32 16 apa ini plus 5/7. Oke. Loh. Kemudian ini 4 beta min 16 alfa plus 4/7 ya. 32. Pembilang penyebut sama-sama kita bagi 8. Salah, bagi 4 ya. Berarti ini beta min 4 alfa plus akar 7/8. Oke. Seperti yang sudah diketahui, sudah dihitung. Jadi inilah nilai beta atau luas daerah beta. Luas daerah beta di mana
Ini perlu juga diterangkan. Ini dalam bilangan real biasa, bukan dalam derajat ya. Dalam bilangan real biasa, yaitu boleh dikatakan dalam radian. Yang saya pahami dari radian jika dia dalam konteks sudut. Oke lah. Nah, sahabat semua, kalau kita hitung nilai B ini dalam desimal ya, ini diperoleh nilainya, ini sudah saya hitung beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah ini 0,14 bla 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 ya, ini tidak dapat dia 0,14363812588083 seterusnya. Oke. Ini bisa kita bikin seperti kita simpulkan. Hanya B itu kalau kita ganti nilai alfa dan beta adalah 0,14363812 5880 83 sampai sekitar 16 desimal satuan luas. Oke. Nah, dari hasil perhitungan-perhitungan yang saya lakukan, nilai A, C, D, dan E dapat ditentukan. Langsung saya tuliskan aja di sini. Dapat nilai B, maka A juga dapat ditentukan dengan kesamaan luas lingkaran kecil ya, sama dengan A tambah B. Oke, ini disingkat saja. Ini sama dengan 4A 4 alfa min beta plus 2pi min akar 7 per 8. Oke. Ya. Sahabat dapat mencari dalam desimal nilainya. Tinggal menggunakan kalkulator ya. Nilai C juga ini tanpa diketahui nilai B sebenarnya sudah otomatis ya, semua orang ini boleh dikatakan dapat mencarinya. Kemudian nilai D ini harus memerlukan nilai B, sudah terlebih dahulu diketahui D dan E. Ini dari hasil perhitungan saya adalah 2 beta min 8 alfa plus pi min 4 plus 2 akar 7 per 32. Dan E sama dengan 12 min 3pi min 2b plus 8 alfa min 2 akar 7 per 32. Oke. Demikian dulu sahabat semua. Wah, kebetulan sudah melampaui dari target waktu dan akhirnya
episode ketiga tinggal sedikit lagi ya, tapi never mind, no problem ya, no problem. Saya kira demikian dulu pertemuan kita di episode kedua ini ya, dan episode ketiga akan segera diluncurkan juga beberapa waktu ke depan. Oke. Mohon maaf bila ada perkataan atau kesilapan yang saya lakukan ya. Oke. Bila ada perkataan yang salah atau kesilapan perhitungan yang saya lakukan,